Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Ho dan zarodai sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam, langsung banyak yang nyambung. Tukang hujat udah tetap tukang hujat, bahaha. Terlalu. Ini contoh ya, channel-channel isi kontennya si Nandar ini kan rata-rata banyak penghujatan. Saya tidak, coba aku cek ada nggak di dalam Yonatan Nandar ini berbicara tentang keagungan Muhammad dibanding Yesus Kristus gitu ya. Ada nggak, berani nggak dia memperbandingkan karakter Yesus dengan karakter baginda Muhammad gitu ya. Baru Yesus di dalam Alkitab sudah terangkat hidup-hidup ke surga, dengan baginda Muhammad sudah terangkat kemana. Seharusnya gitu, aku tunggu itu dari kawan-kawan muslim. Kasih dong perbandingan, tapi nanti akan dibilang kan nggak boleh membanding-bandingkan. Kenapa? Menutupi, hanya itu aja. Baru dijelaskan, kita puasa itu karena ini alasannya. Tapi tadi malam kutanya, mengapa ayat Quran turun di tengah puasa pertama kali, bahkan di pertengahan puasa. Terus puasa yang di pertengahan itu dari mana? Gak ada lagi datanya. Jadi kalian harus jelaskan itu. Surga, kalian ada 72 bidadari, kalian jelaskanlah bagaimana 72 bidadari itu, kalian jelaskan. Baru tentang perkawinan, bukan perkawinan, tentang pernikahan. Contoh kawin mutah, ini loh keagungannya, keunggulannya, keutamaannya kalau melakukan nikah mutah, kayak gini loh keuntungannya. Itulah kalian bahaskan, itu ajaran kalian itu seharusnya. Baru tentang jin, bagaimana jin itu bisa memeluk agamanya Nandar, apa caranya, bagaimana, kalian prakteklah di dalam live. Ayo kita panggil jin, kan bisa panggil jin kan, kalau orang Kristen mesti jin. Jadi cara panggil jin itu bagaimana? Kalianlah bikin videonya khusus di situ. Kalau kayak gitu baru kita bangga, senanglah kita nontonnya. Baru 72 bidadari atau yang itu, yang 70 tahun itu tetap mantap, ya itu kalian jelaskan bagaimana itu, apakah pakai pil kuat atau bagaimana, kalian jelaskan lah. Kalau udah kayak gitu kan mantap lah, mantap banget. Tapi kalau enggak ya ampun deh, menurut aku itu yang perlu. Iya. Baru ini contoh ada ini ya, baru-baru ini kayak siapa, Profesor Munim Siri yang mengatakan Quran dekanonisasi 1924. Kalian kasih tahu lah, bukakan ini buku-bukunya, jangan kalian tutupi. Aku maunya kayak gitu-gitu. Kalau kalian di channel kalian itu jelaskanlah kelebihan daripada baginda Muhammad dari segi etika dan moral, tentang perkawinan, pernikahannya, bagaimana dia mati, apakah betul itu mati karena ini, bagaimana dia dalam berperang. Itulah yang kalian harus jelaskan. Jangan ditafsirkan Alkitab itu secara salah, menurut aku sih. Jadi yang dibilang Bapak tadi itu ya, terdahulu. Itu contohnya Yonatan Nandar tuh. Ya mereka mengkritisi tanggal 25 Desember. Itu kan ngerayain kita. Ngapain lu ngurusin hari raya agama orang lain, gue tanya. Apa peduli kalian muslim ngurusin hari raya orang lain, agama orang lain? Kepo banget kan? Makanya saya tuh tidak berlebihan ketika mengatakan Islamnya agama terkepo. Gak pernah bisa lepas mulutnya dari ngomongin. Iya, karena kenapa? Mereka klaim, ya setelah saya mempelajari kenapa yang diomongin di ini adalah Yonatan Nandar, si penista bibir licin ya. Ngapain lu ngurusin hari rayanya kita? Kita aja nggak pernah ngurusin hari raya lu. Lu mau ngerayain apa? Kayak mau makan ketupat, kayak lu mau puasa, kayak mau makan, ya suka-suka lu. Benar nggak teman-teman? Yang enak kan kita pada libur. Benar, iya betul, benar. Ngapain lu ngurusin hari raya orang lain? Itu yang gue pusingin. Lu memfitnah, oh ini hari raya Dewa Matahari gini-gini. Kalau gua kupas hari raya lu, habis lu. Kan kupas. Apakah benar nuzulul Quran itu benar-benar seperti yang kamu katakan? Pertama, nuzulul Quran itu nggak ada saksinya. Makanya Muhammad sendiri nggak tahu tanggalnya kapan. Ya Muhammad mengatakan carilah di malam-malam gaji terakhir. Kenapa? Itu mimpi, nggak ada nuzulul Quran. It's a dream. Isra Mi'raj aja. Kalian akan kaget. Pendapat para ulama itu ada yang tahun ke-10 setelah Khadijah, ada yang tahun 1-2 tahun sebelum Hijriah. Macam-macam. Kenapa? Nggak pernah terjadi. Karena tanggalnya, bayangin peristiwa penting di mana itu terangkat di surga. Kalau kita tahu kan kapan Yesus terangkat ke surga? Setelah tanggal 14 Nisan dia mati, bangkit pada hari yang ketiga, 50 hari pada hari Sabtu Pentakosta. Betul atau betul? Betul. Kapan Isra Mi'raj ini aja pendapat para ulama bisa berbeda-beda. Kamu yang ini peristiwa penting. Kenapa? Mimpi. Ya itu hal-hal kayak gini harus kalian bahas. Mengapa berbeda? Jadi mengapa pendapat para ulama itu kok berbeda-beda? Kalian kasihlah data-datanya. Kalau kayak gitu kita bangga sama kalian. Itu aja. Oke, lanjut Bu Sofi. Siapa mau ngomong silakan. Ya aku di allow untuk share screen dong. Bisa lihat nggak nih share screen saya? Kelihatan Bu, kelihatan.
Semua itu kesepakatan. Saya sudah pernah mengatakan tentang nuzulul Quran, saya nggak akan mengulangi lagi. Mengapa kalian mengatakan, sekarang saya tanya ya, kalian menipu para mualaf-mualaf mengatakan Quran itu turun dari langit, didiktekan oleh Jibril, kata perkataannya tidak berubah, sampai suara-suaranya satu lafaz pun, kata siapa tuh, si Grani itu siapa namanya? Karisa Grani, dokter gigi yang mualaf ini, tidak berubah. Aduh, alhamdulillah ya. Mengapa itu kamu kalau berbohong? tidak salah karena dia selingkuh, dia sudah menikah dan selingkuh sama teman SMP kalau tidak salah. Iya, memang selingkuhan semua itu, termasuk yang siapa yang katanya dulu ada di lembaga LAI itu, yang termasuk penerjemah siapa Nanlohi siapa itu kan kasusnya juga selingkuh, termasuk Irene Handono. Tapi saya nggak mau, masalah itu urusan pribadi, kalian mau berzinah, mau selingkuh, yang mau LGBT, all up to you. Yang saya tekankan adalah you lie, kamu berbohong. Penghargaan dari MUI, apa kompetensinya itu, penghargaan itu? Penghargaan krisolog itu diberikan kepada mualaf-mualaf Itu yang ingin Indonesia berperang, saudara. yang ingin kita berpecah. Jadi kalau saya ingatkan ya, sebaiknya Anda tuh banyak kayak Zainuddin MZ gitu loh ya. Kalian khotbahkan aja bagaimana berpoligami yang baik, bagaimana bisa istri 4 ini rukun-rukun, bagaimana caranya berwakaf yang baik, bagaimana caranya kalian membuat timbangan amalmu itu lebih baik. Berkhotbahlah yang sejuk, khotbahkanlah agama Islammu itu. Tidak usah ngurusin hari raya Natalnya Kristen. Wong kami merayakan Natal ya, kami tidak minta angpau daripada, malah kalau lebaran pada minta itu ke tempat kami. Ya Pak ya? Ya. Ya Ibu. Karyawan kalau yang saya Natalan tidak ada yang minta ngemis ke masjid. Kami mau Natalan, kami mau dikasih dong. Nah kalian mau merayakan hari raya ngemis ke kampung, kami mau lebaran Bu. Baru ini juga Minta THR. Minta begini juga. THR-nya Bu. Betul kalian berani sudah minta THR sama saya. Kalian di YouTube masih keluar-keluar menjelek-jelekkan hari raya Natal kami. Betul itu. Gini Bu Sophie. Jadi gini, kalau memang kalian kita saling buka-bukaan dengan data, biarin aja lah semua orang. Jadi artinya gini, kalian kita akan buka agamamu juga ya. Artinya gini, kalian berbicara tentang kekristenan dari data-data yang kami sudah anggap sampah. Tapi kami akan berbicara tentang keyakinan kalian dari data-data kalian yang kalian pandang sebagai mutiara. Kalian siap, tapi nanti kalian lapor lagi kami. Itu juga bikin kami ya, jangan tambahan, Yonatan Nandar, semua yang kalian polemikus muslim yang sering-sering menuduh Natalan. Kami merayakan Natal tidak minta duit dari kalian ya. Kami merayakan Natal tidak ada gereja ngemis ke masjid minta duit kalian. Kalau THR lebaran minta kepada kami. Dengar itu kalian. Pak, buka mata kalian. Buka matamu muslim Indonesia. Bu, THR Bu. Kami mau merayakan lebaran Bu ya. Tambahan sedikit. Kalian saya gaji 2 kali lipat. Saya kasih kalian THR 2 kali lipat daripada gaji kalian. Diem. Nggak usah menjelek-jelekkan hari Natal kami, apa urusanmu? Kepo bang. Kecuali kami merayakan Natal, kami ngemis kepada kalian. Minta baju baru dong buat Natalan. Gak ada yang perlu dibanggakan juga, mau MUI mau berikan Jadi tambahan sedikit aku ya. Kristologi award, Kristologi award Muslim, dari open your eyes. Dan kalian muslim ya, selama saya tidak menemukan satu muslim yang percaya bahwa otaknya diciptakan Tuhan untuk berpikir. Sebentar teman-teman yang ada di live YouTube, tolong link daripada apa yang kalian tonton ini disebarkan di grup atau di Facebook atau di mana, dan kita minta ada orang muslim yang mau dialog dengan bagus, berani bertanya. Saya mengundang bersedia. RW 6, RT 6, Gang 6, nomor 6 yang berani ditanya tentang Quran kalian dengan menggunakan data. Iya. Saya mau tanya tentang Quranmu, saya mau tanya tentang kehidupan nabimu yang kamu bangga-banggakan sebagai nabi yang termulia dan nabi yang terakhir. Ada berani bersaksi di sini, ada berani ditanya, silakan masuk. Selama Oke. saya tahu Ibu, debat terbuka tidak pernah membahas tentang Quran, hadis, bahkan Nabi Muhammad. Tidak pernah. Nggak Kenapa? pernah. Mereka kalau debat terbuka itu yang dibahas Alkitab. Iya, dari zaman Bahoro sama sekarang takjil yang dibahas. Kenapa Quran kalian tidak dibahas? Takutkah? Bagaimana? Pasti takut jika kalian berani bahwa Al-Quran, hadis, dan Muhammad adalah Nabi benar. Bikin itu namanya debat terbuka. Tanda tangan keselamatan orang pendebat. Selesai. Berani tidak akan berani. Saya mau tertawa dulu. Kalian memang terlalu. Lihat ini ya, Isra Mi'raj aja. Para ulama tidak sepakat kapan terjadinya. At-Tabari mengatakan peristiwa terjadi pada tahun tatkala Allah memuliakan Nabi dengan nubuat. Daripada waktu dia tahun pertama kenabiannya. Al-Qurtubi mengatakan 5 tahun setelah diutus sebagai Nabi. Al-Alamah Al-Masyhuri mengatakan kapan nih? Tahun ke-10 setelah Khadijah. Ada beberapa tahun ke-13. Kenapa? Karena ini mimpi. Tidak ada saksi. Tapi kalian tuh tidak mau berpikir menggunakan otak ketika kalian mengkritisi agama orang lain. Bahwa kalian bertanggung jawab lebih dulu menjawab pertanyaan kita. Di channel YouTube saya ada 2. Yang pertama Unlock the Bible dan yang kedua adalah Islamullah. Betul nggak teman-teman? Betul. Saya tidak pernah anti ketika Anda bertanya tentang Alkitab asal Anda tanyanya sopan. Saya tidak pernah lari ketika Anda mengatakan, Bu Sofiato jelaskan Trinitas, apakah kamu menyembah 3 Tuhan? Tapi kalau kamu masuk, kayak tadi malam siapa tuh yang namanya, siapa saya lupa di jalan Pak Bombo, Kristen ajaran Iblis, bukan si Anas, adalah siapa sih namanya saya lupa, Bobo, namanya Bobo, dia pakai nama Bobo. Kristen ajaran Iblis, pokoknya sudah masuk tuh sudah dengan blasphemy. Yang kayak begitu teman-teman, itu saya sikat langsung ya, saya sikat langsung. Kamu masuk, kamu tanya baik-baik tentang Alkitab, kita jawab. Kamu masuk dengan pantat air, saya kasih tai kamu ya. Saya melakukan apa yang dikatakan di dalam Quranmu surah 6 ayat 108. Kalau mereka bertanya soal Kristen, itu bukan mereka bertanya, mereka berpendapat, mereka menyimpulkan, bukan mereka mendengar jawaban. Jadi saya mendorong dialog interfaith yang sopan.
Kalian masuk, kalian tanya baik-baik. Pakai data. Jangan lu bawa Injil Barnabas, Injil Filipus. Seharusnya kalau kalian polemikus, kalian sudah mempelajari Injil Barnabas itu tulisnya kapan. Ulama Muslim aja sudah mengatakan itu palsu. Dan kok kalian bahas? Kalian tanya sama orang Kristen yang 3,5 miliar ini, ada nggak yang mengimani Injil Barnabas? Ada nggak di gereja pakai Injil Filipus yang kalian gembar-gemborkan itu? Ahmad Kainama, kayak begitu kok Mahfud MD itu diam saja? Hah? Kayak begitu kok petinggi MUI itu diam saja? Suaramu di mana? Mbok peringatkan ustadz-ustadzmu itu yang cangkem dan congornya kayak tai itu. Pak Mahfud MD yang terhormat, yang katanya nasionalis, yang katanya cerdas, bungkam dulu Pak mulut ustadz-ustadzmu itu. Peringatkan dulu mereka. Siapa yang menabur angin dia akan menuai badai, kata firman Tuhan. Betul apa betul? Betul. Saya menyarankan Anda kembali kepada zaman mungkin sebelum era internet ini. Kalau ustadz-ustadz ada khotbah di masjid, tidak usah nyinggung-nyinggung Kristen, tidak usah ngomongin Yesus Kristus kami. Kalian bahas saja Injil Isamu itu yang diberikan ketika Isa nenen. Itu yang dibahas nih loh. Isa waktu masih nenen, belum punya gigi, dikasih kitab Injil sama Allah. Yuk kita bahas Injil Isa yuk. Kalian bahas itu kitab kuda perang terengah-engah. Ini loh maknanya kuda perang terengah-engah. Itu loh yang kalian harus bahas. Tidak usah ngeributi Alkitabnya orang lain. Tidak usah menafsirkan Alkitab kami. Ngapain kok ustadz-ustadz ke masjid kok yang dibahas Alkitab? Saya tanya. Kalau kami membahas Quran Anda, kami tidak pernah menafsirkan dengan penafsiran sendiri. Ini loh, ada scholar cendekiawannya Al-Qurtubi, At-Tabari, tafsirnya sah Arab Saudi. Kami menggunakan terjemahan yang sah. Lah kok ngamuk, muninya penistaan atau penghujatan? Lah kok kalian dengan bebasnya keluar-keluar menghina kekristenan itu? Otakmu di mana? Di mana Pak Mahfud MD? Saya tanya, hah? Mengapa kalian hanya mengejar yang katanya penista-penista Islam? Abdul Somad mengatakan Kristen agamanya sudah rusak. Menurut kalian itu menista apa enggak? Nista Bu, nista. Jika tidak menista, Islam agama perusak. mari kita buka debat Ustadz Abdul Somad dengan orang Kristen. Ya. Jika tidak menista, Ustaz Abdul Somad, kamu kalau bilang dia Kristen berarti dia menista. merusak. Kita lihat Islam atau Kristen yang merusak bangsa ini. Mereka lah, hari Natal aja udah dibikin hari mualaf sedunia, cari ribut terus itu kan. Siapa yang menaruh bom-bom yang merusak bangsa ini? Siapa yang dikejar Densus 88? Ada nggak sih Romo pastor anak-anak sekolah teologi yang dikejar Densus 88? Saya ingin tahu. Tidak ada. Kamu diam saja gitu loh. Kemarin kita mendengar berita bom kembali ada di Solo. Aksi terorisme atas nama Islam di mana-mana. Kemudian kita lihat berapa kemarin 3 pejabat MUI terafiliasi GI, jaringan Islamiyah teroris, dikejar Densus 88. Kita lihat kemarin ratusan pesantren terafiliasi jaringan teroris. Lah kok kalian kok diam saja? Kok buku-buku yang beredar mengatakan Alkitab palsu kok dibiarkan? Kalau kami mengeluarkan, saya bisa saja mengeluarkan, kita akan menulis satu buku khusus bagaimana puisi-puisi itu masuk di dalam ajaran Anda. Dan itu ilmiah, ada risetnya, penelitiannya Profesor Sadi Nasyar, ahli sarjana Timur Tengah dan berbahasa Arab, tentang pengaruh puisi pra-Islam di dalam Quran. Perasaanmu bagaimana kalau kami katakan seperti itu? Hah? Kok kalian dengan seenaknya membuat kurikulum, diedarkan buku-bukunya Alkitab palsu? Lah kok enak? Mentang-mentang organisasi gereja PGI diam saja. Mentang-mentang pendeta-pendeta besar seperti pendeta GBI dan sinode besar lainnya diam saja, tidak berani. Kenapa? Duitnya sudah gendut kok. Ngapain mengorbankan seperti saya gini, seperti Sofiatul yang nyawanya diancam, mengorbankan bisnis saya, mengorbankan keluarga saya di Indonesia? Ngapain? Perpuluhannya udah gede kok pendeta-pendeta itu masuk di kancah apologetika ini ya. Saya kasih tahu teman-teman ya, Anda you walk alone, seperti Liverpool, you walk alone my friend. Harus ada yang Anda korbankan hanya untuk satu visi yang Tuhan tanamkan di dalam diri saya. Kalau udah dapat visi itu, ngapain susah-susah amat dengan saya memasak? Ngapain saya berapologetika? Sudah difitnah-fitnah, Sofiatul lah beginilah, goblok lah, Sofiatul beginilah begitulah, Sofiatul diancam mau dilaporkan. Hei, Bapak pendeta-pendeta gereja besar, saya tahu Anda tidak mau berkecimpung di sini. Ada banyak sacrifice, ada banyak pengorbanan yang harus Anda berikan. Saya tahu Anda menggembalakan jemaat. Biar kami yang pion di depan, tapi jangan pernah Anda pendeta yang gendut dengan jam 15 miliar, Anda yang sudah nyaman dengan perpuluhan yang besar, jangan pernah kamu menjadi pembatu, sandungan, penghalang bagi apologet Kristen yang memberikan pembelaan terhadap iman kami. Kami banyak Pak yang harus kami korbankan. Ngapain saya bikin apa? Berarti saya bikin kuliner, pemirsaannya udah jutaan, dapat duit iklannya banyak. Ngapain saya susah-susah mempelajari agama Islam Anda? Karena hanya segelintir orang yang mau melakukan hal ini ya. Gereja mana berani? Tidak berani. Saya belasan tahun di gereja nggak pernah dengar nama Muhammad disebut. Nggak pernah ada di gereja kami membahas Quran. Nggak kayak kamu, kalau di masjid membahasnya Alkitab. Aku ya heran, masjid membahasnya Alkitab ya aku ya heran. Tapi setelah saya pelajari, 90% isi Quran adalah Alkitab. Quran itu tebalnya hanya 9% dari perjanjian lama dan perjanjian baru kita. Kalau semua nabi-nabi yang sama itu diambil, Abraham diambil, Nuh diambil, Yusuf diambil, tinggal 1%. Makanya ya kalian itu ketika kalah debat dengan Sofiatul mengatakan, Sofiatul kamu tidak berhak membahas Quran kami, tapi kami berhak membahas Alkitab karena kami mengimani. Loh kok enak men mengimani tapi Anda mengatakan, oh Alkitab terdapat sisa-sisa kebenaran. Kurang ajar nggak itu? Mengatakan Alkitab dipalsukan apa hak kalian? Jadi saya sarankan kepada Anda teman-teman polemikus muslim, tutup channelmu, kita akan tutup channel kita. Lebih baik kita bahas memasak kuliner babi guling. Betul nggak teman-teman? Betul Bu. Ngapain tiap hari
udah bikin Zoom masih tekanan darah tinggi, ya, sudah nanya ngeyel pula kalian, nggak pakai data lagi. Sedangkan kami selalu menampilkan ini loh datanya, ini loh Sahih Bukhari nomor sekian, ini loh Sahih Muslim nomor sekian, ini loh yang nulis bukunya Al-Qurtubi, ini loh At-Tabari yang nulis begini. Kalian nggak kira kami tuh nggak jenuh membaca buku kalian yang tebel-tebel itu? Tutup channelmu, kita akan tutup channel kita. Tapi seperti yang Ahmad Kainal, kalian tuh nggak bisa hidup kalau nggak bahas Alkitab. Kalian dibayarnya karena bahasa Alkitab. Ya Pak ya, kalian kan nggak terima amplop persembahan itu kalau nggak bahas Alkitab. Lah kok seenaknya saja menafsir-nafsirkan ayat orang? Tadi sudah dibuka belum? Coba buka lagi YouTube mereka itu Pak, Risalah Media Channel tadi. Sama Risalah Islam Media ini. Lihat ya teman-teman, Anda bisa lihat screen saya. Wah, Lihat itu sangat jelas tuh, Bu. Ya. apa yang mereka bahas ini teman-teman. Ada nggak yang bahas Quran dan Muhammad? Judulnya gitu ya, Yesus fix 100% bukan Allah, tapi orang tetap ngaco. Saya kasih tahu Anda ya teman-teman, Yesus Kristus di dalam Alkitab kami bukanlah Isa Al-Masih di dalam Quran, yang lahirnya di bawah pohon kurma, yang merupakan keponakan Musa dan Harun. Ya bahkan Muslim sudah mengakui ada 2 Isa, ada 2 Harun, ada 2 Imran, ada 2 Maryam. Nama boleh saja mirip, nama boleh saja sama, tapi yang pasti bukan tokoh yang sama. Ya Sumangkut, Risalah Islam Media TV, yang pakai topi ini kalau ditanya nggak nyambung. Antenanya ketutupan topi soalnya. Tadi di dalam prolognya tadi mana ya? Yang diputar mana tadi Pak? Si Sumangkut ini tadi yang diputar ininya. Videonya si Sumangkut tadi loh. Ini lihat nih. Ini Risalah Islam Media TV. Kita lihat judul-judulnya, videonya. Ketuhanan yang tidak masuk logika, bla bla bla. Ada nggak dia bahas Qurannya? Kepalsuan Kristen terbongkar. Loh, saya sudah membongkar kepalsuan Quranmu malah. Saya sudah kasih linknya itu, puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt, Sumangkut. Ya, yang mengatakan ini loh, saya belum mati kok. Ngapain lo ngurusin agama orang? Ngapain ngurusin Tuhannya orang? Katanya nih loh, sejarah yang ditutupi oleh orang. Lah sejarahmu sendiri ada yang ditutupi enggak? Kenapa kamu enggak buka bagaimana Quranmu yang tertutup? Sejarahnya ceritain dong. Sejarah nabimu dong. Ceritain dari sirah-sirahmu dong. Siapa nama asli nabimu yang adalah Katem Ibn Kabisya ini? Ceritain Kapan dia lahir, dong. siapa bapaknya, siapa bapaknya Ibn Kabisya Katem ini, namanya Katem ini nabi. Tahun berapa dia lahir, tahun berapa bapaknya mati. Berikan data-data. Itu buku loh ya, Al-Sirah Al-Halabiyah namanya ya. Kemudian ada Al-Bidayah wal Nihayah. Mau dibahas nabimu yang namanya Katem Ibn Kabisya ini, Sumangkut, sejarah yang ditutup-tutupi. Mau dibahas Mekah itu berdiri abad keempat, dan sebelum itu siapa? Itu di Mekah itu ada apa tuh yang sekarang ini? Yang dibangun oleh Asap Abukar. Bahkan Pak Denisa membenarkan data saya. Ya betul, Bu Sofiatul, Asap Abukar merenovasi katanya. Asap Abukar lah yang membangun Mekah yang ada sekarang ini, yang kalian jadikan kiblat. Itu pindah dari Petra ke situ. Abad keempat baru dibangun oleh Asap Abukar. Loh kok sejarah itu yang dibahas agamamu dewe? Gak usah ngebahas sejarahnya orang. Baru ini juga Bu, perlu dibahas itu yang naik dari Masjid Al-Aqsa yang dibangun setelah baginda Muhammad meninggal. Kenapa itu? Sudah bikin videonya ya tentang Isra Mi'raj. Itu ya harus dibahas juga sama mereka. Itu aja yang dibahas di channel-channelnya. Ketika Isra Mi'raj itu kan Al-Aqsa di Yerusalem belum ada, ternyata adanya di kota Jirana. Menurut Al-Azraqi, Ibn Katsir, ya, Al-Waqidi, ya kota Jirana itu antara Mekah dengan Taif. Di situlah Masjid Al-Aqsa dan Al-Aqsa berada. Loh, itu sejarah itu yang dibahas. Ngapain lu bahas-bahas agama orang? Sekarang kita lihat, sama Menakem Ali. Kisah tragis Yesus. Loh, Yesus sama Isa Al-Masih tidak ada hubungannya. Ini Menakem Ali ini nggak ada otaknya juga ini. Ngaku-ngaku profesor. Rupanya cuma S2. S2-nya pun enggak inline dengan S1-nya. Heran. Ya, sejarah agama Abrahamaik lah. Ini semua Pak Paulus nih, Paulus penipu. Loh, Paulus itu diakui di surat Yasin 14 kok. Ini loh, Bible. Paulus itu diakui di dalam 25 tafsir. Saya bisa menunjukkan tafsir mana saja mengakui Bulus sebagai rasul utusan Yesus. Bahkan memuji-muji Paulus. Kalau kamu mengatakan Paulus penipu, kutanya, apa urusanmu dengan rasul kami? Kan saya sudah mengatakan, tidak usah ngurusi rasulnya orang. Karena rasul kami, Paulus itu adalah rasul yang kami akui kerasulannya dan kami harus taat kepadanya sama seperti kamu harus taat kepada Muhammad. Betul apa betul? Betul banget. Ngapain lu ngurusin rasul Paulus, rasulnya orang, kutanya? Justru gini Bu Sofi, menurut saya lebih bagus kita taat kepada Rasul Paulus daripada baginda Muhammad. Kalau saya bisa kasih alasan mengapa. Karena menurut saya Paulus itu nggak pernah mengajarkan jangankan berperang, membunuh, membenci, berkata kasar aja nggak pernah diajarkan dia kita sama orang lain. Nggak pernah kok diajari kita untuk melakukan hal yang aneh-aneh. Itulah Paulus. Kalau pernah Paulus suruh aku membunuh, suruh aku ambil istri orang, jadi gini kokoya itu surat-surat Paulus. Tapi nggak pernah kutemukan itu. Coba dulu. Kalau ada orang mengatakan, ya udahlah, itulah itu. Ya Paulus nggak pernah nikahi anak kecil katanya. Kalau Paulus pernah nikahi anak kecil, murtad kataku. Jadi agama Batak, udah aku bilang sama kalian. Jadi agama Batak permalin lebih bagus daripada ikut Paulus kalau ada kayak gitu. Setuju aku. Udah semua orang Batak nggak usah ikut Paulus lagi. Kalau Paulus pernah nikahi anak kecil. Betul. Lihat nih, semua yang mereka katakan tuh, ngurusi konsili kita lagi kan kurang aja. Kita aja nggak pernah ngurusi muktamarmu. Kamu mau bikin fatwa menyusui orang dewasa tuh, kita nggak pernah ngurus. Nah, MUI, tolong dong bukakan debat tentang ngapain kalian? Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad seorang nabi. Konsili itu kan urusan gereja kami, tak? Ya enggak? Memangnya kalau konsili di Roma, di Vatikan itu minta duit sama kalian? Memangnya kalau orang Kristen buat konsili itu minta duit sama kalian? Kapan orang Kristen ngurusi muktamarnya orang? Jangan kan itu Bu Sofi, mereka ngurusi konsili. Kalian selesaikan aja dulu, mengapa kalian sholat 5 waktu 1 hari? Mana datanya di Quran? Gak ada, itu aja kalian selesaikan. Kalian mau bikin fatwa menyusui
ngakui orang dewasa karep, mau bikin fatwa perempuan tidak boleh memegang pisang, terong dan apa karepmu. Kalian membuat fatwa katanya Mickey Mouse harus dibunuh karep. Emangnya kita ngurus? Kami memperhatikan karena kalian tuh usil, ahli usil wal jamaah, usil ngurusi Rasul Paulus kami, usil ngurusi konsili kami. Lewong kami konsili tidak minta duit sama kalian, kok bingung. Bener apa bener? Betul Ibu. Sedangkan kalian mengeluarkan fatwa menyusui orang dewasa itu tidak pernah dibahas. Kalian mengeluarkan fatwa Mickey Mouse harus dibunuh itu tidak pernah dibahas. Kalian mengeluarkan fatwa boleh bersetubuh dengan binatang tidak ada hukumnya, kok tidak pernah dibahas. Ini aja Bu Sofi juga, mereka harus bahas itu, mengapa orang muslim disunat. Milah Abraham itu tertulis di kitab mana milahnya. Kalau dibilang itu di hadis, jaraknya hadis dengan Quran dicatatkan banyak kali, tahunnya ratusan tahun. Itu dulu kalian bahas. Jadi jangan kalian membahas internal kekristenan. Internal kalian itu banyak. Kalau kalian nggak bisa lagi membahas, ajaklah Ibu Sofi, ajak aku sekali-sekali. Aku pun bisanya sedikit-sedikit. Tapi kalau kalian bahas Alkitab orang, udah bahasnya salah, data-datanya dari kitab-kitab palsu. Kalau lah kalian semua. Kalau ini. Kalau udah nggak terima, serok lokasi. Open kameramu katanya gitu. Sekarang kita lihat saja nih Munir nih yang sudah mau mampus ini. Pernah nggak dia bahas Quran sama Islamnya ini? Sebentar lagi ketemu bidadari ini, ketemu 72 bidadari ini. Ngapain ngurusin Tuhannya orang? Loh, kristolog mencerahkan ini kalian bahas kan kami. Ngapain lu bahas agamanya orang? Bahas aja agamamu sendiri. Munir. Tapi gini, yang kita minta Bu Sofi gini juga Bu Sofi. Artinya kayak gini kok Mahfud MD kok diam saja. Maksud aku gini loh Bu Sofi, tolonglah kepada pemerintah, kalau mereka boleh kayak gitu, kalian nggak tangkap, izinkanlah kami juga kayak gitu, biar kita mainkan. Aduh, jelas. Ini ya kita mainkan. Loh, ini anak Medan ini anak Medan. Kau macam-macam kau. Kalau anak Medan dikasih peluang ini. Dia mengatakan gini nih. Dia mengatakan nih, Yesus bukan Kristus, korban berjatuhan akibat strategi kejam Paulus. Kurang ajar nggak ini orang? Iya. Kalau kita bikin kayak gitu nanti Quran, besok aku dijemput aku dari rumah, ya Tuhan. Jadi boleh dong bertanya, ada apa dengan Mahfud MD ya? Ada apa? Tak Mahfud MD, weh. Apa takut? Agama Gus Yakut, weh, Indonesia. Iya. Apa Pak takut? Mahfud MD, kok diam saja lo TV One? Lihat kayak begini kok diam saja. Mungkin takut Bu. Lihat kayak ini kok diam saja kalian. Takut di demo Bu. Kemana? Mungkin Sekarang kita lihat Abdul Somad. Nggak berani ngapain itu, takut di demo. Ini juga mungkin yang perlu mereka bahas itu, contoh Adam 30 meter, sini 30 meter. Itu kalian bahas, mana bentuk itu aja sepedanya, kapal. Iya. Aku udah tanya sama Ustadz Suma. Itu aja yang kalian bahas, nggak usah bahas ini. Katanya itu cerita Israeliat. Terus aku karena aku belum bertahu, makanya aku diam. Aku cari literatur tentang Adam tinggi 30 ini, tentang kisah Israel, nggak dapat. Berarti kan penipu dia. Ya mungkin ya, aku belum dapat sampai sekarang ya. Benarkah Adam itu tinggi 27,4 meter itu adalah kisah Israeliat? Baru ini juga perlu juga, mungkin ini juga perlu kan, ada kan rambut dari Baginda itu kan. Baru di Indonesia ini kan banyak ngaku-ngaku anak dari daripada Baginda. Dia apa aja, tes DNA aja rambut itu dengan mereka, sesuai enggak? Itu juga dilakukan lah, supaya ilmiah. Yuk, kenapa bro? Yang tadi Ustadz tadi nih. Coba ya, ini kalau menurut Injil jangan diputar. Enggak usah diputar, judulnya aja. Ini judulnya kan ada kan? Jangan diputar nanti. Enggak usah diputar. Judulnya aja. Udah sama Kristen rusak. Kalau kita balik, domba kecil Islam rusak sejak ini berarti gimana? Oh kejang-kejang kalian, langsung kalian tangkap aku. Enggak pakai abibimu. Dong. Jadi gini, aku hanya minta sih, artinya gini, kalau memang mereka nggak bisa menyetop bibir licin daripada begodes dan polemikus ini, tolong dong, kalau kami juga buka data-data hadis dan Quran, kalian jangan marahi kami, jangan lapori kami, kita main data, bukan framing, baca saja kita. Bisa nggak Pak pemerintah? Aku itu aja. Jadi kan gitu. Ya, tapi gini, kalau kita buat cara yang sama, kita dilapor. Kalau mereka dilapor, justru dibela. Kan lucu. Iya, peringatan dulu kita. Maksudnya apakah kita melalui... Ya udah, ini udah peringatan lah ini. Iya, jadi kita peringatin aja lah. Para polemikus, debater tak berotak, tolong kalian fokus aja dulu menjelaskan topik keimanan kalian. Itu aja kalian lakukan. Kalau kami nggak ada urusan dengan keyakinannya. Oke. Jadi itulah dulu untuk kita gubrak-gubrak, kita kasih peringatan sama para polemikus. Jadi kalau kalian masih terus membahas Alkitab, ya udah siapkanlah diri kalian. Kami juga akan bahas. Dan ya itu Oke, sih. kita akan buka topik baru, yaitu nanti akan kita kompilasi ya, sebenarnya banyak sekali ya, terutama congornya Agustan ya, kurang ajar sekali tuh mengatakan amanat agung teroris. Kayak begitu kok kita suruh diam itu loh Pak. Oke, sekian aja. Thank you teman-teman. Nanti kita akan compile ya. Jadi kalian harus dukung apologet Kristen ya.
untuk kami bisa berfull timer karena saya sendiri belum full time untuk di YouTube ini ya. Bisa janji. Oke Jadi teman-teman yang subscribe dan kita akan buka topik aku baru mau ya. pamitan dulu. Bahkan ia mungkin merasa kok banyak sekali ya kontradiksi di kitab saya ini, dan akhirnya dia tidak bisa menjawab, teman-teman. Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan
kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran, kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham, artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu, ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali
ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.